Tes. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi nih nonton anime yang judul Made in Abyss episode keempat kayak gitu ya. Jadi episode sebelumnya itu adalah perpisahan dari permukaan atau keberangkatan lah dari si Rex sama si Rico ke mulai menjelajahi abyss lah, intinya kayak gitu, menantang abyss bahasanya. Dan apa namanya? Dan itu cuma mereka berdua doang, si Rex sama si Rico doang. Entah apakah bakal yang terjadi nanti, jelaskan perjalanannya pasti bakal lumayan panjang gitu kan. Nah terus yang bikin gua sedih adalah ya tadi si Nat itu kan saya tumbuh besar kemarin ya, itu tumbuh besar bareng sama si siapa tuh namanya, Rico gitu kan. Dan kayak perpisahan di akhirnya itu kayak meskipun kita terpisah tapi kita tuh terhubung dengan abis dan lain-lainnya. Tadi di episode kemarin pokoknya kayak kata-kata itu dalam banget gitu maksud gue. Jadi kayak ya best lah kalau mau juga lah emang di series. Terus di episode kemarin juga ada penjelasan tentang ada beberapa lapis yang sudah ditemukan oleh para ekspedisi lah, bahasa gue ngomongnya ekspedisi ya, maksudnya para penjelajah ini, maksudnya dari timnya si kalau ngomongnya lah sih Liza gitu kan. Liza yang peluit putih terus peluit hitam juga timnya mereka gitu kan. Mereka sudah mulai masuk ke lapisan ke-6, bahkan lapisan ke-6 pun disebut-sebut sebagai mereka nggak bisa balik, intinya kan kayak gitu. Nah yang balik itu tuh adalah, gue baru ngeh jadi episode kemarin nih. Jadi kalau misalkan lu gue baru sadar nih ya sebenarnya, di mana si Liza ini dia itu ngirim pesan lewat lewat balon, tapi balonnya tuh nggak nyampe ke atas. Nah balon-balon yang tadi itu tuh akhirnya naik dan mereka sampai ke lapisan keempat doang, lapisan keempat atau lapisan kelima gitu kan. Nah pas sampai ke sana itu ditemuin sama si Habo tuh. Yang gua nggak tahu ya Habo itu tadi dia tuh peluit warna apa, tapi yang jelas ditemuin sama Habo tuh kayak dokumen-dokumen rahasia peluit putih kayak gitu-gitu kan. Akhirnya ditemuin sama Habo, kemungkinan seperti itu pesannya gitu kan. Bisa jadi si Habo ini, apakah Habo ini ketemu langsung sama Liza? Kayaknya enggak, soalnya kan yang bisa masuk bahkan di lapisan 5 sekalipun ya, di lapisan kelima doang itu tuh cuma peluit putih. Dan dan si Habo sendiri feeling gue itu kayak kayak itu nge-stay di satu lapisan, terus akhirnya dia masuk lagi, terus nanti nunggu pesan lagi mungkin dari orang-orang yang paling bawah tuh, misalnya kayak para peluit putih itu. Akhirnya dia baru naik lagi ngirim pesan tadi, misalnya kayak peluit putih dikit, dia ngirim peluit putih terus ngirimin dokumen rahasia, mungkin kayak gitu kayak cara kerjanya waktu itu ya. Makanya gue pikirnya sih bukan ide sih, maksud gue pikir kinerjanya itu kayak gitu cara ngirim pesannya si siapa tuh namanya, cara ngirim pesannya si Liza lewat Habo. Jadi lewat pesan pakai balon kan pasti nggak bakal nyampe ke atas kan. Makanya di situ ditangkap dulu sama Habo dokumen rahasia tadi, baru diambil langsung dibawa naik ke atas kayak gitu. Ya itulah kemarin ya, lapisannya lumayan banyak dan lumayan dalam banget. Bahkan ada satu lapisan itu hampir 7 km itu. Wow, 7 km cuy. Jalanan 7 km itu dari sini sampai mana itu jauh banget. Itu ke bawah cuy, gila. Luasnya itu pun juga pasti luas banget ya, maksudnya secara diameter pasti luas banget gitu. Ya kita saja mulailah untuk episode keempat daripada Made in Abyss. Oke, di episode keempat kita mulai saja. 1, 2, 3. Oke, pemulaian petualangan ya sekarang. Tahun juga Riko. Gila, si Rek itu kayak karakter nyantai cool gitu loh. Itakimasu. Harapan dan putus asa sedang menanti. Iyalah, maksud juga pasti bakal berat banget sih perjalanannya ya.
Tomaranae. Oke. Tepi abis, lapisan pertama ya, namanya itu tepi abis. Wah, tangannya. Oh, dilindungin gitu ya kayaknya. Iya, dilindungin gitu dia. Biar kalau misalnya ada musuh langsung sadar. Kayak self defense gitu. Kayak buat apa tuh namanya bahasanya? Defense gitu loh. Tuh langsung. Ya kan, ya. Biar kalau misalkan ada yang nyenggol langsung dia bangun. Oke. Kita jangan bergadang. Ya gue bingung deh, itu kan panjang banget ya. Itu lilitan-lilitannya dari kemana aja di seluruh tubuh gitu apa gimana anjir? Terlalu simple desainnya sebenarnya kalau untuk dilogikin ya. Kedalaman 820 meter. Jadi ini 820 meter nih. Lapisan pertama tepi habis. Gile. Wah, gila cuy, sampai ke langit-langit anjir. Bahtera batu yang terletak di kedalaman 600 meter. Wah, berarti udah tidak kelihatan. Dan gaya ke permukaan jadi tidak terlihat. Terlihat sangat terang. Distorsi itu membawa cahaya ke bawah. Gila anjir. Pak ada penjelasan gitu-gitunya keren sih. Berarti ini udah masuk ke kedalaman 600 meter ya berarti. Ke dasar dunia bawah. Sampai ke lapisan kedua sebelum ada yang mengejar kita loh. Lapar, emang bawa makanan. Ya kan? Ya iyalah, oke. Turnya cepat tapi ya makan dulu lah. Oh. Ojo ojo ojo. Ya mereka mungkin bawa peralatan juga ya. Berarti memang mereka udah niat sih. Ya jelas ya udah niat. Wah, ikan dua. Lalu diasapi agar tidak cepat busuk. Tambah sedikit rempah bunga keberuntungan. Aduk merata, batang, miso, dan kalau daun sawi. Supriko. Tapi kayaknya aman sih aja kalau dari apa tuh namanya, iya, harusnya enak sih. Nah, ya. Wah, nama Riko Bakudan ya yang onigiri itu. Nasi nasi kepal ya, nasi kepal. Bagus cuy, coba animasinya gua amazed sih, maksud gua standar tapi bagus banget gitu loh. Menunjukkan kecantikan atau artistiknya bagus gitu. Ke dasar dunia bawah tahu. Oh ya, jadi meskipun gerak dia tetap ke atas bawah gitu loh. Aneh kan? Putar balik jarumnya sama sekali tidak bergerak. Iya, artefak abis. Ya, ini apa itu? Artefak apa ini? Iya, apa kegunaannya? Ah, lepas.
Ah, ya tidak. Oh no, air terjun. Ya, kebiasaan ya. Gimana sih Riko? Riko. Sudah saat kembali ke asalnya. Ya kan bakal ditemuin lagi lah intinya. Ajaran penjelajah gua itu sederhana ya. Kalau hilang ya hilang, biarkan dia kembali ke tempat asalnya itu ke abis gitu kan. Nah, apa itu? Itu tadi yang gue bisa yang di episode sebelumnya kan? Amplop. Wah, buku, kertas. Oh, dokumen yang itu yang ibunya. Loh, kok bisa di situ? Oh, kopian. Oh ya, kopian berarti ya. Oh ya, salinannya. Terus siapa nyalin? Aku berpapasan dengan leader. Eh? Aku sudah berhasil mengelabuinya. Sudah ada di saku belakangku lalu. Oh, berarti leader pun juga ngedukung ya. Mm-mm. Apa tuh yang merah? Apa pesannya? Ya, apa. Ya, apa pesannya? Seusia waktu subuh aku akan pergi menangkap kalian. Dikejar. Jadi pas subuh dia bakal dikejar. Tapi dibantuin ya. Hilangkan jejak api unggunnya. Jadi bakal dikejar ya sama orang-orang panti ya. Si leader. Kita sampai ke lapisan kedua tidak akan ada yang mengejar kita. Iya, karena kan apa tuh Pak apa tuh namanya? Kulit merah kalau udah masuk sana udah nggak bakal diselamatin. Menguji kita. Pelajaran terakhir kita. Oke, berarti kayak ujian gitu ya. Apa tuh? Monster creature apa lagi nih? Ya, creature apa nih? Laba-laba cuy. Oh ya, laba-laba. Seh. Nice. Rencana dadakan. Wah, gila ditarik cuy. Oke, nice. Tepat ya. Ya, bagus sih. Oh, mulai kayak ada kutukan itu ya. Heeh. Capek ya, maksudnya perjalanannya kan capek ya. Kutukan iblis. Kutukan iblis, kutukan abis. Jadi stamina dia kan kan dia jalan terus kan staminanya masih apa tuh ya banyak terkuras, capek ya makanya. Apa? Buset, langit begini ya. Oh, pohon terbalik. Lapisan kedua. Oh, bukan. Hutan penggoda. Ya, yang bagian atasnya berarti ya. Mereka cepet banget ya, maksud gak cepet banget untuk bisa ke turun ke bawahnya gitu loh. Bisa sampai udah nyampe lapisan kedua aja. Ya, bakal bunuh diri. Oh, udah mulai nih ingatannya kayaknya ya balik ya. Iya.
Ya, udah mulai kayaknya nih. Stamina udah kekuras. Hmm. Delusimu tentang surat itu, pelajaran terakhir kita. Oh ya, heeh. Kalau itu benar. Kalau dia selalu patroli setiap malam. Rencana kita tengah malam dan juga soal aku ini robot didengar sama dia. Iya, naruh apa di sakuku. Bahkan sampai ngesalin dokumen rahasianya itu kan. Mm-mm. Maksudnya sampai nyalin itu kan Oh, oh, apa itu? Di sekitar tiga bebatuan itu. Apa itu? Wah, gila bisa ini dia. Nah, ini kayak orang satu lagi nih kayaknya ya. Penjajah gua cuma satu orang, tapi dia sedang mengarah ke sini. Itu kayaknya orang satu lagi tuh yang kayak kelinci tuh feeling gua ya. Ayo cepat. Uh, dia terlalu cepat. Apa itu? Wow, itu kan benar. Oh, bener datang dia. Oh, siapa nih? Lawan satu orang. Oh, gue pikir yang sebelumnya. Putrinya Liza. Oh, Habo. Ya, Habo ya. Kok bisa di sini dia ngapain? Oh, dia bakal ngikut kah? Pelut hitam blog. Ya, dia oh berarti dia hitam ya, Bartoga. Harta karun terlangka dari dunia bawah ya. Iya. Oh, kayak bakal dibantu sama Habo kah? Wih, Reg. Nah, kalau ada kesempatan, lari. Ya, ketahuan. Jadi bakal ngikut kayaknya ya. Datang bukan untuk menangkap kalian. Nah, terus Sigi tadi datang menemuiku. Kesempatan terakhir bagi paman untuk bisa melihat harta karun terlangka di dunia bawah. Ah, diiming-imingin itu. Hmm. Di karang lilit. Hmm. Perkemahan penjelajah. Perkemahan penjelajah itu maksudnya pet stop di daerah lapisan kedua kayaknya ya. Eh, oh, nyiptain ya akhirnya.
Ya. Oke lah. Oh, dia juga punya urusan lain apa? Ngasih apa tuh dia? Apa itu? Penawar untuk lapisan kedua yang biasa dipakai fluid biru. Dari dampak penyakit kalau menjelajah di sana loh. Oh, obatnya ya. Bakpao monster untuk pembekalan. Oh, berarti berarti para penjelajah itu ya, itu tuh pakai obat cuy untuk bisa bertahan di lapisan-lapisan dalam abis. Pakai obat gitu dia. Oke, apa? Perkembangan penjelajah, oke. Penjaga sana agak sedikit aneh. Menemukan dokumen tersegel ibuku. Oke. Ozen. Sang tak tergoyahkan. Oh, pelut putih. Ozen. Oh, jangan pun dia ngebawa. Gile. Ozen ya. Pelut putih juga dia. Tapi Rika mungkin akan mengalami hal sedih. Kalian bersiaplah. Wah, apa nih? Hmm, kayak ada something sih kayak berhubungan sama Liza dan lain-lainnya. Oh. Dan si Habo ini kayak tahu sesuatu. Dan si Ozen ini kayaknya orang itu kan bilang agak aneh kan dibilang. Nah, gue penasaran nih kayak gimana dan rahasia apa maksudnya tentang apakah ada hubungan dengan Liza atau kayak gimana? Karena di sini kita masih belum tahu Liza itu masih hidup atau enggak kan karena dia tuh ada di bagian lapisan keenam. Dan lapisan keenam itu nggak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali putih kan. Kita semua hanyalah anak yang hilang di dunia bawah. Oh my god. Di waktu kecil ya. Relakan anaknya ya. Maksudnya kayak orang yang besar bareng sama dia gitu. Orang dia jaga. Jelas sih ya. Maksud juga ya merelakan itu memang kadang-kadang kayak gitu ya perasaannya kayak kita tahu itu akan terjadi tapi kadang-kadang memang tapi tidak ternyata secepat ini kayak gitu. Kincir pengatur angin. Mereka pakai itu penangkap arus dari bawah. 4.000 tahun. Melewati kecil itu berarti udah masuk lapisan kedua. Berarti ada sejarah-sejarahnya ya. Berarti 4.000 tahun yang lalu itu berarti apa tuh namanya? Udah lama-lama banget berarti ya sejarah-sejarahnya ya. Tentang apa tuh namanya? Tentang bahkan ada teknologi kayak gitu loh maksud gua. Berarti abis ini sebenarnya apa sih gitu loh. Apa ada tiba-tiba kayak teknologi-teknologi zaman dulu gitu yang ada dalam sejarah. Siapa yang nyeritain sejarah itu sebenarnya? Itu yang gue bingung. Apa ya 4.000 tahun masih ada sejarahnya gitu. Atau mungkin kayak artefak gitu kali ya. Atau kayak nyari kayak misalkan kayak nyari tulang dinosaurus kan pasti kan kayak ada apa tuh namanya kayak ada ilmu untuk bisa memperhitungkan umur gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Tapi tahu fungsinya itu loh sebenarnya yang gue cukup penasaran. Iya, udah nggak ada jalan pulang. Udah nggak ada jalan bantuan lagi. Udah akan diburu jika turun ke sini. Hmm. Bukan masa kabur. Segala makhluk di luar jangkauan manusia. Wah, gila. Habis ya episodenya.
Gila banget sumpah. Emang Made in Abyss itu bagus banget sih anjir, secara cara tadi emosionalnya dapet, terus world buildingnya the best, terus tadi tentang apa tuh namanya, tentang karakter baru tadi Ozen kan, terus Habo tadi, perpisahan dengan Habo. Ya gimana Habo tadi kan besar bareng sama si Liza kan. Liza lah sama si Riko. Dan bilang kalau Rika itu tuh mirip banget sama si Liza kan, dibilang sama Habo gitu. Dan Habo tadi ternyata itu peluit hitam, ternyata dia udah peluit hitam. Dan si siapa tuh namanya, kita nanti bakal ketemu di penjelajah apa tuh namanya, perkemahan penjelajah tadi ya dibilang ya, perkemahan penjelajah yang dimana di situ ada Ozen, yaitu adalah peluit putih di situ jagain kayaknya ya, penjaganya. Dan katanya bilang di situ dia tuh kayak orang aneh gitu kan disebutnya. Dan akhirnya dia bilang kalau misalkan dia ketemu sama Ozen maka bakal sedih itu si si siapa tuh namanya, si Riko bakal sedih. Nah itu apa tuh, apa sebenarnya rahasianya nih, karena kita masih belum dikasih tahu nih sebenarnya apa ada hubungan sama Liza atau tentang nasibnya Liza atau tentang tentang ayahnya mungkin, bahkan yang kata dibilang kan ayahnya itu kan peluit hitam kan, dan waktu itu meninggal mati ya waktu pas ngelawan penjelajah asing gitu, penjelajah lain dari negara lain. Jadi kayak ya bagus lah, maksud gua penasaran gitu. Oke. Oh, mereka udah pada di situ ya, udah lumayan dalam tuh. Isi nerator. Oke. Gua nggak tahu ini isi nerator itu apa, tapi ya itu adalah untuk episode keempat daripada Made in Abyss. Oke, itu tadi untuk episode keempat daripada Made in Abyss. Bagus banget memang episode ini. Ya ini permulaan perjalanan lah ya, maksud gua apa sama tadi yang dimana perjalanan mereka sudah sampai 600 meter ke bawah, dan apa terutama mereka mulai masuk dan mereka tadi masuk ke pintu masuknya hutan penggoda tadi ya, lapisan kedua. Itu artinya sekitar sekitaran 1000 km tuh. 1000 km, 1350 meter lah itu ya. 1350 meter tuh. 1 kilometer 1,38 km lah. Baru masuk ke lapisan kedua, dan sekarang sepertinya mereka sudah masuk ke lapisan kedua karena tadi ada yang batasnya di mana kayak baling-baling tadi ya. Apa tadi namanya tadi, baling-baling atau apa sih tadi gue lupa. Ntar. Kincir pengatur angin. Kincir pengatur angin. Kincir pengatur apa tadi, bentar gue baca nih ya. Kincir pengatur angin, bener. Terus masih ada sampai sekarang, itu teknologi yang memang sudah ditinggalkan karena udah 4000 tahun yang lalu kan dalam sejarahnya gitu kan di sini. Jadi apa tuh namanya ya, di sini mereka udah masuk ke lapisan kedua, dan tadi sebelum dia masuk ke lapisan kedua itu dia ketika ketemu sama si Habo, dan Habo ini akhirnya ya tadi pengen ngeliat apa tuh namanya, artefak paling langka lah di dunia gitu kan, itu adalah si Rek kayak gitu. Dan apa tuh namanya di sini memang cukup bikin gue penasaran karena ternyata Habo itu datang itu menurut gue sih, feeling gue juga pengen nganterin mereka kan awalnya, tapi akhirnya karena si siapa tuh namanya, karena si Riko berpikir ini tuh adalah pelajaran terakhirnya gitu kan, pelajaran terakhir dari si siapa tuh namanya, leader gitu kan, kalau misalkan ditangkap ya mereka bakal dibawa balik, dan akhirnya ternyata mereka berdua itu akhirnya nggak kompeten lah atau capable untuk atau nggak capable gitu kan untuk jadi penjelajah untuk melewati lapisan kedua kayak gitu, misalnya ketangkap ya. Tapi di sini mereka udah berhasil masuk ya, udah berhasil masuk ke lapisan kedua, dan sepertinya memang sudah tidak jalan kembali lagi, dan para para apa tuh penjelajah pun ya istilahnya yang cuma bisa sampai lapisan pertama pun juga akhirnya nggak bisa ngejar ke lapisan kedua kayak gitu. Dan ya artinya sekarang udah aman, lancar jaya ya, maksud gua benar-benar lancar aja. Dan gua nggak tahu deh apakah benar-benar ya, maksudnya para pengejar leadernya tadi itu bakal benar-benar nggak ngejar untuk sampai ke lapisan kedua atau enggak. Tapi yang jelas di sini lapisan kedua ini kayak daerah-daerah yang cukup berbahaya ya, bahkan tadi ada creature burung tadi ya, ada burung terbang tadi gede, dan sepertinya itu tuh makhluk-makhluk di sini itu semuanya itu ya berbeda dengan yang di lapisan satu gitu. Lapisan atas itu masih bisa dihandle gitu kan. Nah kalau di lapisan kedua ini bener-bener apa tuh namanya, creature yang berbahaya itu ada di mana-mana, hewan-hewan berbahaya, makhluk-makhluk terbang berbahaya dan lain-lain itu ada di situ. Dan bahkan mungkin waktu itu yang perut merah itu ya, yang perut merah yang ditemuin sama si siapa, ditemuin sama si Riko ya, si Riko yang hampir ngebunuh Riko, bahkan tadi hampir mau makan si Nat juga kan, si Nat itu adalah makhluk lantai 2 ya kalau nggak salah, gue lupa deh.
tuh lapisan 2 ya kalau nggak salah, yang perut merah itu episode 1 mungkin ya, tapi gue lupa deh kayak gitu. Oke, segitu aja lah untuk episode keempat daripada Medin Habis. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Oke, dan episode berikutnya mungkin kita bakal ketemu sama Ozen. Ozen ini cukup bikin gue penasaran sih. Ozen apa namanya, Ozen si apa tadi penyebutannya, pokoknya Ozen dia tuh punya apa tuh, pangkatnya itu adalah peluit putih ya. Jadi ya peluit putih yang mungkin pernah berhubungan dengan Liza ya, maksudnya ibu daripada Rico, pernah satu tim, mungkin satu tim ekspedisi atau kayak gimana. Itu bikin gue penasaran nih, kalau misalnya Rico nanti ketemu sama Ozen, apa yang bakal terjadi lah kayak gitu. Oke, segitu aja, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya, yaitu episode ke-5 kayak gitu. Oke, segitu aja, terima kasih, bye.